Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lantas seperti apa implementasi pengawasan terkait protokol ibadah Idul Adha di tengah PPKM darurat ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Majelis Dewan Masjid Indonesia Profesor Azumardi Azra dan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Asrorun, Profesor Azumardi. Waalaikumsalam. Mas Martin, gimana kabar? Mana Prof? Sehat, Prof? Baik, Mas. Kabar baik juga. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Saya akan mulai kepada Pak Asrorun dulu. Pak Asrorun, mungkin bisa kembali disampaikan kepada kami dan pemirsa semua saat ini terkait bagaimana pelaksanaan rangkaian ibadah Idul Adha. Mengingat PPKM darurat ini juga terdiri dari 4 level asesmen dan ada daerah yang diperbolehkan namun dengan pengawasan ketat dan ada daerah yang tidak boleh dan di rumah saja. Silakan Pak. Terima kasih Mas Martin ya. Yang pertama yang perlu disampaikan kepada publik agar tenang di dalam menjalankan aktivitas ibadah di tengah PPKM darurat ini. PPKM darurat tidak menghalangi pelaksanaan aktivitas ibadah, termasuk ketika ada peristiwa penting yaitu peristiwa Idul Adha. Cuma caranya harus dipastikan 2 hal. Yang pertama mengikuti ketentuan syariah di dalam syarat rukunnya, kemudian yang kedua juga memastikan kontribusi kita di dalam melakukan pencegahan terhadap potensi penularan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Itu bagian dari tuntunan dan juga tuntutan keagamaan. Hifdzuddin untuk kepentingan menegakkan pilar-pilar ajaran keagamaan, hifdzun nafsi untuk kepentingan menegakkan keselamatan jiwa, yang itu juga mandat keagamaan. Nah, dalam situasi kita yang beragam di wilayah PPKM darurat, maka pelaksanaan aktivitas ibadah yang bersifat kerumunan itu untuk sementara diganti dengan aktivitas ibadah dengan cara yang lebih bersifat private dan juga memberikan jaminan keamanan. Masjid di samping fungsi aktivitas ibadah untuk kepentingan jamaah juga ada aktivitas ibadah yang bersifat personal serta aktivitas sosial. Nah, yang diminimalisir dan juga ditiadakan untuk sementara adalah aktivitas yang bersifat jamaah yang punya potensi terjadinya kerumunan. Sementara syiar keagamaan kalau nanti malam misalnya untuk kepentingan takbir oleh takmir melalui speaker itu sama sekali tidak dilarang. Demikian juga masjid sebagai pusat kegiatan sosial untuk kepentingan sosialisasi pencegahan COVID, bahkan bisa jadi untuk kepentingan isolasi ketika ada jamaah terpapar, ada kamar untuk kepentingan isolasi, boleh nggak? Boleh. Ada momentum yang lain, apa? Momentum untuk kepentingan koordinasi dan juga konsolidasi pelaksanaan ibadah kurban. Nah, masjid bisa menjadi pusat untuk kepentingan konsolidasi, koordinasi, memastikan pelaksanaan ibadah kurban itu sesuai dengan protokol kesehatan dan juga mendedikasikan ibadah kurban untuk kepentingan menjawab permasalahan sosial. Misalnya ketika ada orang yang isoman, itu diberikan distribusi daging, bukan hanya sekedar daging mentah. Bisa jadi secara fikih itu didistribusi dalam bentuk daging matang dan itu sangat memungkinkan. Ini momentumnya pas. Baik. Kira. Oke, Profesor Azumardi, Prof, kalau kita lihat satu sisi pengawasan ada menjadi hal yang PR juga, apalagi kita melihat di daerah-daerah pun juga ada daerah-daerah yang saat ini memerlukan adanya pengawasan secara ketat dan juga tentunya sosialisasi agar mereka bersama-sama mematuhi protokol kesehatan jika memang daerah tersebut diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat di sana. Bagaimana pengawasan yang akan dilakukan untuk bisa memastikan bahwa seluruh protokol kesehatan sudah diterapkan secara ketat? Ya, sebetulnya kan pelaksanaan sholat Idul Adha yang lebih ditekankan itu dilaksanakan di rumah secara pribadi atau munfarid atau dengan keluarga saja yang memang negatif atau tidak ada gejala COVID-19 itu memang saya kira bukan baru karena ini kali yang keempat sholat Idul sholat Id yang dikerjakan tidak sepenuhnya di masjid ya.
Kita mulai dari sholat Idul Fitri tahun lalu dan sholat Idul Adha tahun lalu dan sholat Idul Fitri tahun ini itu juga dianjurkan untuk dilakukan di rumah ya. Kecuali mungkin di daerah yang hijau ya, mungkin di desa yang terpencil tidak ada orang yang sama sekali terinfeksi COVID-19, saya kira sih boleh saja di masjid atau di lapangan selama itu dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jangan safnya, jarak orang di dalam saf itu berimpitan atau dari bahu ke bahu atau dari kaki ke kaki, atau ya harus ada jaraknya lah, Pak, 1 meter, 1,5 meter. Saya kira kalau itu sih saya kira bisa dilakukan ya dengan protokol kesehatan seperti itu. Yang penting jangan berkerumun. Pengertian berkerumun itu adalah ya rapat-rapat ya kan, rame gitu ya, rame rapat tidak ada jarak, itu berkerumun. Tapi kalau tidak berkerumun ya jauh-jauh jaraknya ya saya kira tidak jadi masalah. Apalagi kalau misalnya dilakukan di ruangan yang terbuka. Jadi kalau masjid ya buka semua jendelanya ya kan, matikan AC kalau ada AC-nya. Ya atau di lapangan yang memang udara terbuka sama sekali ya. Jadi saya kira tugas untuk pengawasan itu pertama-tama harus dilakukan oleh pengurus masjid sendiri dan kemudian oleh ormas-ormas Islam yang ada ya kan. Ormas-ormas Islam yang ada ini kan juga aktif di dalam kepengurusan masjid atau mengawasi masjid. Apakah namanya Dewan Masjid Indonesia atau NU atau Muhammadiyah dan lain sebagainya, tergantung di daerah tertentu itu organisasi mana yang lebih dominan ya. Jadi mereka harus bahu-membahu untuk memastikan bahwa kalaupun sholat itu dilakukan di lapangan atau di masjid itu harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi syaratnya untuk dilakukan di masjid ataupun di lapangan itu harus dipastikan menurut ketentuan atau keputusan dari pemerintah, apakah daerah itu hijau atau kuning atau merah ya kan, atau orange atau bahkan hitam gitu ya. Kalau daerahnya merah atau hitam saya kira harus di rumah ya kan. Di rumah itu juga ini kan sholat Idul Fitri itu kan sunnah muakkadah, artinya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan, tetapi itu bisa dilakukan secara munfarid kalau ada halangan tertentu, ada uzur tertentu. Nah, uzur tertentu, halangan tertentu itu adalah pandemi yang masih merajalela ya kan di mana-mana. Jadi oleh karena itu bisa dilakukan di rumah dengan keluarga atau dilakukan secara munfarid, itu istilahnya. Oke, Prof. Tapi kalau satu sisi pengkhotbah atau imam pun juga disyaratkan untuk menggunakan protokol kesehatan yang ketat juga ketika kemudian memandu ibadah. Kita akan membahasnya mengenai persyaratan apa yang harus diperhatikan di setiap masjid di daerah ini. Tapi usai jeda, mau tahan dulu, kami akan kembali usai jeda pemirsa di Metro Pagi Prime Time. Kami lanjutkan perbincangan kami pemirsa. Profesor Sumardi, saya akan kembali kepada Anda. Satu sisi kita melihat juga peraturan bagi pengkhotbah yang saat ini pun juga diimbau untuk bisa terus untuk mematuhi protokol kesehatan. Apa imbauan yang bisa Anda berikan? Ya, yang pertama saya kira imam dan khatib ya, sering imam dan khatib itu kan berbeda ya. Imam dan khatibnya lain, imamnya juga lain, bisa atau bisa juga imam dan khatib sekaligus. Nah, imam dan khatib ini harus mematuhi protokol kesehatan walaupun di daerah hijau sekalipun ya. Mereka harus pakai masker ya kan, harus melakukan disinfektan. Masjidnya kalau perlu didisinfektan dulu, termasuk juga mimbarnya ya kan. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua, khutbahnya jangan panjang-panjang ya kan, karena ini keadaannya nggak normal ya, bukan hari normal biasa. Khutbahnya kadang-kadang ada khatib itu keenakan ya, merasa senang berkhutbah sampai setengah jam, 30 menit. Ini nggak usah lama-lama, 10-12 menit saja gitu. Yang penting kan pesan-pesan khutbahnya, rukun khutbahnya itu dilengkapi, dijalankan semua, dan pesan tausiahnya itu juga sampai gitu. Itu yang paling penting. Dan
juga saya menekankan agar para khatib ini menyampaikan pesan-pesan peningkatan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, ya kan? Karena sekarang ini begitu dahsyatnya wabah COVID-19 ini, kita harus menggalang solidaritas kita, dan oleh karena itu saya mendukung sekali itu fatwa atau seruan dari NU dan Muhammadiyah agar ibadah kurban yang akan dilakukan itu lebih baik disalurkan dalam bentuk uang gitu, dana, ya kan, kalau bisa membantu melakukan mitigasi terhadap orang-orang yang menjadi korban terdampak COVID-19 ini. Itu sudah ada seruan dari NU maupun Muhammadiyah agar kurbannya diganti, disubstitusi dengan bantuan, apakah dalam bentuk sembako ataupun juga mungkin dagingnya juga boleh, ya, itu mungkin, ya. Baik. Jadi itu lebih diatur seperti itu. Baik, Pak Sorum, seberapa optimis Anda bisa melihat bahwa penerapan implementasi tentunya dari peraturan yang sudah diberikan ini bisa benar-benar sampai dan diterapkan oleh masyarakat di segala lini? Ya, yang paling penting ini adalah tanggung jawab kita bersama, ya, termasuk juga tanggung jawab umat beragama. Penegakan protokol kesehatan bukan hanya sekedar ketaatan kepada pemerintah, tetapi protokol kesehatan yang kita jaga itu adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Sehingga perlu ada internalisasi nilai yang terkait dengan hifdzuddin dan juga hifdzun nafsi di dalam satu tarikan nafas. Semalam kami bersama dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam berdiskusi, bermusyawarah dengan Wakil Presiden melalui platform digital, ya. Salah satunya juga menyepakati komitmen pelaksanaan aktivitas ibadah Idul Adha, mulai dari pelaksanaan takbir, kemudian sholat Idul Adha-nya, dan juga pelaksanaan ibadah kurban. Di satu sisi ada mislead yang perlu diluruskan, pemberitaan misalnya PPKM darurat, sholat dan takbiran dilarang. Tentu itu tidak benar pemilihan diksi itu. Bukan dilarang, PPKM darurat tidak menghalangi dan juga tidak melarang aktivitas ibadah. Tetapi caranya yang perlu diadaptasi. Yang sebelumnya takbiran itu dengan cara keliling, maka takbiran malam Idul Adha nanti dilakukan secara terbatas di rumah, kemudian sedang bekerja siaran tetap disunahkan, tidak ada halangan apapun. Nah, makanya malam nanti disepakati ada takbir akbar virtual yang disiarkan melalui media digital, dan itu tidak terlarang, termasuk di dalamnya pelaksanaan takbiran di masjid dengan speaker oleh takmir. Apakah dilarang? Tidak. Saya kira ini yang perlu diberikan pemahaman secara utuh pada masyarakat. Demikian juga pelaksanaan sholatnya. Tadi ada kondisi yang berbeda antara satu dengan daerah kita. Ada yang PPKM darurat di Jawa, Bali, dan beberapa kota. Ada yang PPKM mikro yang tidak diberlakukan darurat dan kondisi kawasannya masih dimungkinkan untuk melaksanakan sholat dengan jamaah di masjid, tetapi dengan protokol kesehatan. Itu harus dipastikan dan juga diinternalisir oleh seluruh elemen. Tidak hanya jamaah, tetapi juga aparatur di bawah. Jangan sampai kemudian tujuannya baik, tetapi direspon dengan memilih diksi yang kurang baik, akhirnya menjadi backfire. Tujuan kita bersama untuk untuk mengurangi dan menekan laju penularan, justru kemudian diskusinya apakah boleh nggak ditutup atau harus ditutup masjid. Nah, yang kayak gitu kan jadi nggak produktif. Sehingga perlu komunikasi yang bersifat arif di dalam pemilihan diksi. Pada saat yang sama kita membangun kesadaran bahwa tanggung jawab untuk mencegah terjadinya penularan wabah ini adalah tanggung jawab kolektif kita, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, termasuk juga ketika kita hendak melaksanakan aktivitas keagamaan, karena itu tuntutan dan juga tuntunan keagamaan kita.
Baik, terima kasih Ketua MUI Bidang Fatwa Asrul Niam dan juga Profesor Sumardi Azra, juga tadi Majelis Dewan Masjid Indonesia juga gabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, terima kasih Bapak-Bapak.